Perkenalkan, nama saya Johannes Anju Gabriel Simamora dengan teman saya bernama Dea Astuti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang model pembelajaran kooperatif dan beserta jenis-jenisnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok dan berkolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan berbagai upaya mencapai suatu tujuan pembelajaran. Yaitu saya akan menjelaskan tujuannya. Tujuan pembelajaran kooperatif yaitu mengajarkan pada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi, juga berguna untuk menumbuhkan kemampuan kerjasama, berpikir kritis, dan kemampuan membantu teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori yang mendukung model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, teori Piaget. Nah, teori Piaget itu ada 3 implikasi yang penting dalam pembelajaran. Yang pertama, memusatkan perhatian pada berpikir atau berproses mental anak, tidak sekedar pada hasil. Yang kedua itu di dalam kelas Piaget menyajikan pengetahuan, jadi tidak mendapatkan penekanan, tetapi anak didorong menemukan sendiri pengetahuan tersebut melalui interaksi spontan dengan lingkungannya. Yang ketiga terakhir, mengakui akan adanya perbedaan individu dalam hal kemajuan perkembangan. Nah, kaitan teori ini dengan pembelajaran kooperatif ialah proses pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir siswa dan bukan sekedar pada hasil. Pengenalan dan pengakuan terhadap anak di atas keterlibatan dalam proses pembelajaran dan penerimaan perbedaan individu dalam kemajuan perkembangan. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang teori belajar Vygotsky. Ada 4 prinsip, yaitu pembelajaran sosial, GPD, masa magang kognitif, dan pembelajaran intermediasi. Yaitu kaitan dengan teori ini, pembelajaran kooperatif, siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa atau teman yang lebih cakap untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Astuti. Di sini saya dari kelompok 2B. Itu pertama akan menjelaskan mengenai sintaks model pembelajaran kooperatif. Nah, di sini ada 6 tahap. Yang pertama itu ada fase 1, yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Jadi, pertama guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan memotivasi siswa untuk belajar sebelum mulainya proses pembelajaran. Yang fase kedua yaitu menyajikan informasi. Jadi, guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi ataupun bahan bacaan. Yang ketiga ada fase mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Guru membimbing siswa untuk membentuk kelompok-kelompok belajar dan membantu setiap kelompok itu agar melakukan transisi secara efisien. Yang keempat, fase 4, yaitu membimbing kelompok belajar. Setelah guru membentuk kelompok-kelompok belajar tadi, maka guru membimbing kelompok belajar tersebut mengerjakan tugasnya. Yang fase 5 yaitu evaluasi. Nah, setelah masing-masing kelompok menyelesaikan tugasnya, mereka akan mempresentasikan hasilnya. Lalu guru mengevaluasi hasil tersebut sesuai dengan materi pembelajarannya. Fase ke-6 yaitu memberikan penghargaan. Guru mencari cara untuk menghargai hasil belajar siswa yang telah dicapai, baik secara individu maupun secara kelompok. Agar pembelajaran berhasil, maka diperlukannya lingkungan yang benar-benar kooperatif, yang didorong untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama. Maka setiap kelompok itu harus mengkoordinasikan anggotanya untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, pada model pembelajaran kooperatif ini ada kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya yang pertama itu dapat mengurangi rasa kantuk karena belajarnya secara kelompok atau tidak secara individual. Yang kedua itu dapat merangsang motivasi belajar. Nah, melalui kerja kelompok itu dapat menimbulkan rasa saing terhadap diri siswa masing-masing. Yang ketiga ada tempat bertanya. Bagi siswa yang tidak mengerti
mengenai materi tersebut, maka mereka dapat menanyakannya kepada anggota kelompoknya yang mengerti. Yang keempat, ada kesempatan melakukan resitasi oral. Nah, bagi yang siswa mengerti tadi dapat menjelaskan kepada teman yang belum mengerti dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Adapun kelemahannya, yang pertama, guru mempersiapkan pelajaran dengan matang dan membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak. Yang kedua yaitu agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka membutuhkan fasilitas dan dana yang memadai. Yang ketiga yaitu adanya kecenderungan diskusi yang membahas topik yang meluas sehingga menyebabkan memakan waktu yang banyak. Yang keempat itu terkadang didominasi oleh satu orang saja karena bentuknya ini diskusi, maka terkadang ada siswa yang hanya itu saja yang aktif sehingga siswa yang lain itu menjadi pasif. Adapun jenis-jenis dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada jigsaw. Guru membagi satuan materi menjadi sub-sub materi, lalu membagi siswa itu ke dalam kelompok-kelompok belajar kooperatif yang setiap orangnya bertanggung jawab atas penguasaan terhadap sub-sub materi yang telah dibagikan tadi. Bagi siswa yang mendapatkan materi yang sama, itu akan membentuk kelompok ahli, kemudian berdiskusi mengenai materi mereka, lalu kembali lagi ke kelompok awal ataupun kelompok asal untuk membagikan informasi yang mereka dapatkan dari kelompok ahli. Lalu ada group investigation. Guru membagi anggota kelas itu menjadi kelompok-kelompok yang heterogen baik secara jenis kelamin maupun kognitifnya. Lalu siswa memilih topik untuk diselidiki secara mendalam, selanjutnya mempertimbangkan dan mempresentasikan laporannya kepada seluruh anggota kelas. Lalu ada listening team. Nah, diawali dengan pemaparan materi pelajaran oleh guru, lalu guru itu membagi kelompok kelas ataupun anggota kelas menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga setiap kelompok itu memiliki peran dan tanggung jawab materinya masing-masing ataupun berbeda. Ada yang keempat, ada team games turnamen. Siswa itu dikelompok secara heterogen. Nah, tugas yang diberikan itu bisa sama ataupun beda. Nah, setiap anggota kelompok bekerja secara individual namun melalui diskusi kelompok. Lalu hasil setiap kelompok itu disajikan sehingga terjadilah diskusi kelas. Yang kelima ada role playing. Nah, cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa dilakukan dengan siswa memerankan sebagai tokoh hidup ataupun benda mati. Yang terakhir ada student teams achievement division atau STAD. Guru mengacu pada belajar kelompok siswa dan menyajikan info akademik baru kepada siswa setiap minggunya dengan melakukan presentasi verbal ataupun teks. Nah, kelas ini dibagi menjadi kelompok yang heterogen, lalu diberikan LKPD yang akan dikerjakan secara kelompok. Nah, namun setiap minggu ataupun 2 minggu sekali itu diadakan kuis dengan penilaian perkembangan terhadap masing-masing siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.